Oke lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus Wirausaha Desa. Mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Kali ini kita berada di Kota Nganjuk, Kota Angin. Mungkin kalau kita rekod mungkin ada sedikit berisik, dimaklumi karena memang di Nganjuk ini adalah Kota Angin ya. Oke, di kesempatan malam hari ini kita berada di Mas Fitra Rahman. Kita sapa dulu beliaunya. Oke Mas, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, ini kalau dari farmnya ini apa sih Mas? Graha Etawa Farm. Graha Etawa Farm. Ya. Kalau dari alamatnya mana ini Mas? Dusun Jorejo, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjung Anom. Tanjung Anom masih anjing. Tanjung Anom. Kalau ada ancar-ancarnya dari Terminal Barong ke barat 1 kilo, belok kanan. belok kanan. Ke utara 1 kilo. Bawahnya tower. Bawahnya tower ya? Ya, Kalau tanya Mas Fitra itu paham ya Mas ya? paham. Oke. Oke Mas, kalau di Graha Etawa Farm ya Mas ya? Ya. Ini sudah berdiri sejak tahun berapa sih Mas? Baru 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Mungkin kalau di farmnya, kalau yang di ternaknya dulu? Ya lama. Cuma kan berhenti Terus 2 mulai tahun, lagi. terus mulai lagi. Jadi memulai lagi dengan Dari nol lagi. jenuh lagi. Kenapa Mas dulu kok sampai berhenti, terus sekarang muncul lagi gitu Mas? Ya, kerja di luar kota. Oh, 2 tahun terus pulang lagi. makanya nggak bisa fokus Mas ya? Ya, yang rawat kan nggak ada. Nggak masih ada. tinggal ini. Oh, kalau sekarang memang sudah fokus ke breeding. breeding etawa. Kalau sekarang ini jumlahnya berapa ekor sih Mas? Kalau Indo 16, pejantannya 2 ekor. Pejantannya 2 ekor. Berarti kalau mengenal etawa di sekarang ini kan sudah mulai dengan spek-spek yang luar biasa Mas ya. Iya. Meskipun di hampir 2 tahun ini tidak ada kontes Mas ya. Ini seperti apa Mas menurut di Graha Etawa Farm ini Mas untuk menyikapi dari fenomena sekarang ini masih pandemi dan masih belum ada kontes, apa ada gajo atau mungkin persiapan kalau semuanya ada kontes, atau mungkin apa yang perlu dilakukan untuk peternak-peternak yang sekarang kita bisa utarakan sebagai vakum ya Mas ya di kontes gitu Mas. Ya, tetaplah perawatan disiapkan. Kalau ada gaco kontes lah misalnya. Di sini sudah ada kontes Mas? Ya masih belum lah, cuma mengarah ke seni ada. Mengarah ke seni ya. Ya. Yang utama kan breeding. Breeding ya. Yang diutama soalnya kan pandemi gini kan hasil peranakannya itu yang utama. Hasil peranakannya. Breedingnya jadi bisa menghasilkan Ya, hasil anakan yang bagus dan bisa apa ya menghasilkan pundi-pundi rupa yang lumayan gitu Mas ya. Kalau untuk breeding di sini Mas, ini semua lurinya cenderung ke luri apa sih Mas? kalau luri ya campur aja Mas. Campur aja ya. Berarti nggak Enggak begitu vakum ke luri. ke luri yang ini, luri yang Yang ini. penting lihat barang itulah. Oh, lihat barang. Ya. Untuk seorang peternak Mas, pemula atau mungkin yang sudah lama itu apa yang perlu kita mungkin tanamkan ke kita untuk tetap berternak meskipun di masa pandemi dan tidak ada kontes ini Mas? Yang ya tetap dirawat, yang sabar, telaten lah. Pasti ada hasilnya gitu. Pasti ada hasilnya ya Mas ya. Kalau dulu ternak kan sebelum yang sekarang ini di Graha Etawa Farm ini Mas ya. Ini dulunya memang ternak yang sudah mapan ya, kalau kita lihat sudah mapan seperti ini, atau memang biasa seperti teman-teman yang
sekarang ini Mas, di Nganjuk? Ya dulu kan pernah main di kontes. Cuma kan meninggal gitu jantannya. Oh, jantannya meninggal. Ya, tinggal peranakannya laku terus berhenti Berhenti saya kan tinggal sejak kerja dulu. itu. Oh, Jadi habis ini baru mulai lagi. mulai lagi ya. Tapi kalau kita lihat nanti kita akan lihat kambing-kambingnya atau mungkin kandangnya, karena kandang di Mas Fitra ini sangat luas ya. Mungkin untuk teman-teman yang buat acuan contoh untuk kambing-kambing di Mas Fitra ini sangat rekomendasi. Oke Mas, kalau sistem breeding di jenengan ini seperti apa sih Mas? Maksudnya sistemnya? Sistem yang mungkin dari induk-indukan atau pejantannya yang persiapannya seperti apa gitu. Di sini dari spesifikasi dari induk-indukan dan pejantannya. Ya sama aja perawatan. Ya kayak kambing biasa lah, cuma dia kan cuma mandinya gitu teratur gitu. Biar gak kutuan kan, kalau kutuan pasti kurus kambing. Kambing kurus. Kalau sehat gak kutuan pasti gemuk. Gemuk ya Mas ya. Mungkin perbedaan di kambing Jawa dan Etawa ini apa sih Mas menurut jenengan Mas? Sama aja rasanya. Mungkin Cuma Etawa kan bisa diambil susunya. dan Kalau harganya Jawa kan, mungkin harganya kan juga lumayan. lumayan ya, tinggi. Kalau kambing Jawa kan cuma daging. Harga jualnya kan juga nggak kayak Etawa gitu. Mungkin kalau selama ini jenengan ternak breeding ini kendala-kendala apa sih Mas yang mungkin dialami jenengan khususnya, atau mungkin banyak dialami para peternak di luar sana Mas? Kalau saya itu induk yang susah berai gitu kendalanya. Induk ya Mas ya. Itu disebabkan karena memang rekodnya atau mungkin dari lurinya atau mungkin jenisnya Mas? Kayaknya ya tergantung kambingnya lah. Tergantung kambingnya ya. Ada yang lama, ada yang cepet gitu. Kalau di indukan di sini berapa ekor sekarang Mas? 16 ini. Darahnya 2, induknya 14. Darahnya 2, induknya 14. Kalau di sini Mas, kalau ada kan teman-teman yang darah yang masih usia 7 bulan, 8 bulan sudah berahi dikawinkan. Kalau di Geraha Etawa Farm ini dikawinkan atau nunggu sampai usia tertentu Mas? Kalau saya itu 9 bulan ke atas biasanya. Kenapa Mas kalau seperti itu? Biar posturnya itu Besar gitu Mas? besar gitu. Kalau bagusnya kan nunggu poel dulu. Satu tahun nunggu lah. poel ya? 1 tahun lebih Mas ya? 1 tahun lebih. Tapi 1 tahun lah udah cukup lah. Kalau ada anggapan dari teman-teman yang mungkin mumpung birahi kita kawinkan kan cepat. Ya tergantung peternaknya sendiri. Kalau menurut jenengan sama saja atau mungkin lebih untung yang di awal ya Mas? Ya untung di awal kan lebih cepat hasilnya. Nggak sampai 1,5 tahun udah beranak. Tapi jangka panjangnya Jangka Mas, panjangnya kan induknya itu masih kecil kan kasihan. Udah melahirkan gitu. Jadi nanti Biasanya- efeknya ke indukannya Mas ya? produk Posturnya susunya ya? kan kurang gitu. Oh. Kalau kendala di cempe-cempe Mas, ini kan kalau breeding di jenengan kan sudah lumayan banyak dan anak-anaknya sudah terlihat bagus Mas. Ini kendala di cempe ini biasanya seperti apa Mas? Biasanya kalau saya itu ya apa ya, perawatannya kurang Perawatan maksimal. Mas ya? Kalau banyak itu. Soalnya kan dia dirawat sendiri gitu loh. Kalau susunya ini ada tambahan Mas kalau Susunya di kan cempe dari Mas? induk yang udah kawin diambil, berarti kasihkan susunya yang kecil yang baru beranak itu. Berarti memang kalau susu itu memang harus cempe itu ada tambahan Ya. susu atau mungkin cukup di induknya Mas? Kalau induknya cukup, nggak usah ditambah nggak apa-apa. Minimal berapa sih Mas di usia 0 sampai 1 minggu itu harus ada berapa takaran, atau mungkin di usia tertentu kita tambahi dengan susu gitu Mas? Kalau saya ya kalau 1 minggu ya cukup induknya sudah cukup. Dalam 1 minggu. Kecuali beranak 2 ekor gitu, Hmm. dikasih tambahan sedikit lah. Kan juga ada teman-teman yang memilih masa 2 anakan jantan dan betina, itu dipilih yang satu yang bagus kita tambah susu, yang biasa tetap diindukan 1. Ini kalau di Geraha Etawa Farm ini gimana Mas? Itu kan menurut kita kan hasilnya kan
memilih gitu. Hmm. Kalau hasilnya bagus kan dirawat bagus biar nanti pertumbuhannya maksimal gitu. Oh, berarti memang seperti itu Mas ya. Ya. Kalau biasa ya cuma susu induknya nggak usah ditambah nggak apa-apa. Kan ini banyak fenomena dari teman-teman yang mungkin mempunyai cempe dengan mungkin kenapa sih kok disusu? Apa sih efek dari tambahan susu itu sebenarnya seperti apa sih Mas untuk kita mengenal Mas? Tambahan susu kan biar cepat besar dan gemuk. Oh, ada bedanya Mas ya antara yang disusu dengan berapa induk dan satu induk itu memang terlihat Ya nanti pertumbuhannya kelihatan. Dari postur dan dari yang lain Mas. Dari postur lah kelihatan. Dari cepat besarnya gitu. Cepat besarnya Mas ya. Kalau tambahan susu itu. Makanya kan ada yang usia masih 3 bulan tapi tingginya sudah 60 up ya Mas ya. Kayak umur 5 bulan. Kan ada. Oh, berarti kalau untuk menambah susu untuk teman-teman pemula ini lihat prospek cempenya itu bagus atau mungkin yang penting ada cempe kita tambah susu atau gimana Mas? Kalau tambah susu itu biasanya umur 1 bulan. Tapi lihat prospeknya atau mungkin ya yang penting cempe? Kalau tergantung farmnya juga. Yang rawat itu pengen cempenya cepat besar atau menjelek kan namanya orang perawatan kan nggak mandang biaya biasanya. Pengen cepat besar ditambah gitu. Induknya kurang nanti ditambahin biar cepat besar itu. Tapi resikonya kalau nggak punya indukan yang banyak Ya, mungkin beli susu gitu. Berarti memang ada plus dan minusnya Mas ya kalau ditambah dengan susu. Tapi dari pengalaman jenengan tuh hasilnya kalau di susu yang lebih banyak tuh memang perkembangannya lebih cepat gitu Mas. Lebih cepat dan gemuk pasti cepat besar gitu. Biasanya kalau cempe di sini Mas, ini disusu sampai umur berapa sih Mas? Kalau saya sampai besar kalau ada susu kan induk banyak. Tapi beli di luar atau Nggak pernah beli. nggak pernah beli ya? Misalnya induk anaknya udah laku masih keluar, saya saya kasihkan. Berarti belum dikawinkan lagi gitu Mas ya? Belum, udah Tapi masih produk? masih. Oh. Ada yang biasanya 2 bulan udah nggak keluar. Ada yang 1 bulan nggak keluar ya udah nggak diperah. Berarti nggak ada tambahan babon suson gitu Mas ya? Nggak ada ya. Mungkin kalau penyakit-penyakit cempe yang pernah dialami apa sih Mas? Kemarin kan juga ada teman-teman yang bilang Mas cempenya kejang, kaku. Itu penyebabnya apa sih Mas? Titanus itu. Titanus ya. Itu ada pencegahan atau mungkin ada obat yang kalau seumat terjadi seperti itu ada obatnya atau gimana Mas? Itu pencegahan kan itu dari bakteri kan. Bakteri. Itu kan dicegah bisanya. Bisa kalau dicegah. udah kena kan nggak bisa diobati. Oh nggak bisa Mas ya? Soalnya kaku itu kebersihannya biasanya kan kurang. Dari pusarnya Mas ya? Ya dari kandang juga pengaruh. Oh kandang juga pengaruh. Kalau kita omong di kandang Mas, standar dari kandang Geraha Tawa Farm ini berapa kali berapa sih Mas untuk ukuran indukan, untuk ukuran pejantan ini berapa sih? Kalau saya induk 125 lebarnya, panjangnya ke belakang 2 meter. 2 meter. Oh berarti bervariasi. Iya. Ini kalau panjang ke belakang ini keuntungannya apa sih Mas? Kalau beranak kan anaknya bisa ditaruh di belakangnya. Oh dikasih box sendiri ya Mas box ya? sendiri. Berarti ada tujuan tertentu di balik ukuran yang lebih panjang gitu Mas ya? Juga kambingnya biar nggak cepet kotor gitu. Gitu ya Mas ya. Kalau mungkin di pejantan ini ukurannya berapa kalau pejantan saya 2,5 kali 2 meter. 2,5 kali 2 meter. Oh ukuran panjangnya tetap, cuma lebarnya ya Mas ya. Perawatan indukan dan cempe, indukan dan pejantan Mas, ini mungkin yang paling berat di pejantan atau indukan sih Mas? Ya, di pejantan. Pejantan ya? Ya. Cuma indukan itu biasanya perawatannya kalau bunting tua sampai melahirkan itu aja. Memang seperti itu ya. Ya Kalau bener. dilihat dari belakang ini juga pejantan sekaligus maskot ini Mas ya. Iya. Nanti Cuma kita akan pejantan breeding aja. kita akan lihat ya ini karena bulunya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih wajah hasilnya dari maskot kandang Geraha Tawa Farm ya Mas ya. Oke Mas, mungkin kalau teman-teman yang sekarang ini baru mengenal etawa dan ingin beternak etawa ini apa sih Mas tip jenengan untuk teman-teman yang
ingin beralih ke kambing etawa, ingin terjun ke peternakan etawa ini, apa yang perlu step by stepnya, Mas? Kalau saya itu tujuannya dulu. Tujuannya dulu. Gimana kambing seni apa daging, apa cuma breeding standar lah gitu. Oh, bedanya di apa sih, Mas, untuk breeding ya, Mas ya? Breeding, seni atau mungkin kontes ya, Mas ya? Ya, seni kontes itu. Kalau di daging kan grade-nya kan biasa-biasa aja, yang penting kan besar gemuk. Besar gemuk. Kalau di breeding seni kan kira pemilihan induk itu. Breeding. Kalau seni kan udah lain, kan di hobi dia. Di hobi ya, Mas ya? Kelangenan. Makanya kan nggak ada nilainya itu loh. Kalau di seni. Pembedanya di itu ya, Mas ya? Ya. Nggak ada patokan harga untuk satu kambing harganya harus segini, nggak ada ya, Mas ya? Besar kecil itu tergantung speknya ya, Mas ya? Biasanya ada mungkin perkaan dari teman-teman itu yang kecil lebih murah dan yang besar lebih mahal, itu tidak bisa untuk kalau seni, Mas ya? Kalau seni itu tergantung orangnya sendiri lah. Namanya seni kan hobi. Hobi ya. Jadi kan nggak dinilai harganya gitu. Jadi memang harus di awal harus menentukan ya, Mas. Itu. Kalau segi kandang, Mas? Kalau kandang yang penting nggak bersih lah. Bersih ya? Perawatan bersih ya, Mas ya? Perawatannya bagus. Pasti kan nggak gampang sakit lah kambing. Makan ya teratur gitu ngasihnya. Pola pakan yang dijaga ya, Mas ya? Dijaga. Kebersihan. Kalau pejantan berapa kali sehari, Mas, untuk idealnya kalau di Geraha Etawa Farm untuk dimandikan? Kalau ini 1 minggu sekali. 1 minggu. Kalau indukan, Mas? Kalau indukan nunggu kotor saya. Oh, memang kalau soalnya kan indukan banyak. itu ya? Oh, banyak ya, Mas. Gantian gitu, Mas ya? Ya, soalnya ya nyari pakan sendiri, ngerawat sendiri kan. Ini satu orang berarti ini, Ya, Mas? saya sendiri soalnya. Wah, ini istimewa ini. Semampunya lah gitu. Yang Teman-teman. penting pakan udah dapet baru ngerawat mandiin gitu. Berarti memang harus Ya, harus telaten juga ya, Mas ya, di etawa ini, Mas ya. Dan mungkin kalau dari segi pemilihan bibit ini mungkin menurut jenengan ini untuk pemula ini yang dipilih yang seperti apa sih, Mas, untuk pemula, Mas? Ini kan sekarang banyak yang online dan mungkin banyak yang juga yang kurang bertanggung jawab. Ini mungkin ada tips dari jenengan yang mungkin bisa dipelajari untuk teman-teman yang akan membeli atau seperti apa? kalau buat pemula itu saya sarankan tuh main ke kandang-kandang dulu aja. Dolan ya, Mas, ke kandang dulu ya. Itu Biar tahu biar speknya tahu. kayak gimana gitu. Kan pasti kan berbagi pengalaman nanti. Kan belajarnya kita kan tukar pengalaman itu. Dengan tukar pengalaman akhirnya tahu Nanti perawatan tahu seperti gimana apa ya, Mas? perawatan dulu. Yang utama itu bang pakan dulu. Bang pakan ya, Mas ya. Itu penting ya, Mas ya. Ya utama ini. Utama ya. Sekarang kalau nggak punya pakan, kalau kambing banyak kan bingung gitu. Berarti kalau jenengan sudah mempunyai bang pakan gitu. Udah disiapin dulu baru Apa kambingnya. yang penting rumput odot atau yang lainnya, Mas? Kalau saya ramban. Ramban ya. Iya. Kalau sebenarnya kalau di etawa ini rumput odot bagus apa enggak sih, Mas? Kalau saya dulu pernah pakai, ya bagus. Cuma kan Efeknya kalau ada? tiap hari itu kayak nggak mau lama-lama. Oh, enggak mau ya, Mas ya. Iya. Berarti Kalau memang- adanya itu mungkin ya dimakan. Tapi ngefek ke kambingnya gimana, Mas? Kalau kayaknya di bulu dia Di kasar. bulu. Oh, kasar. Ya jadi. Kalau di ramban halus, karena memang pakannya memang ramban gitu, Mas. Ya? Habitatnya kan ramban gitu. Odot kan buat sapi. Iya. Jadi memang ada step by stepnya, Mas. Iya. Mungkin itu ya, Mas ya. Mungkin kalau di Geraha Etawa Farm ini patokannya seperti apa, atau mungkin apa yang ditonjolkan di Geraha Etawa Farm ini, Mas? Kalau saya yang utama itu yang breeding dulu menghasilkan banyak cempe itu aja. Tapi Bagus. dengan spek yang lumayan ya. Ya enggak lah, nanti kan kita pengalamannya breeding itu kan tadi tahu hasilnya yang bagus nanti dipilah sendiri. Oh, merekod Mas Ya ya. merekod sendiri gitu. Berarti tiap induk ini tahu ya, Ya, ini tiap hasilnya nanti kan bisa direkod sendiri gitu. memang beda-beda ya, Mas, untuk indukan ini. Kadang yang seperti A, dapat tiga kawinkan, kadang-kadang 2 kali 3 kali belum ada ya, Mas ya. Ada. Itu pengaruhnya memang genetiknya seperti itu kadang, Mas ya. Ya enggak lah, biasanya pola makan juga bisa. Pola makannya, Mas ya. Kegemukan ya juga bisa. Efeknya, Mas ya. Efeknya itu.
Jadi memang banyak sekali yang perlu dipahami di Etawa ini Mas ya. Yang penting telaten lah. Telaten ya. Ya. Jadi kita ingin mencetak kambing yang bagus seperti di Geraha Etawa Farm ini memang harus ada step by stepnya gitu Mas ya. Dan mungkin tujuan teman-teman di awal ini inginnya seperti apa gitu Mas ya. Kalau tujuannya sudah mantap, insya Allah bisa berkembang dengan baik gitu Mas ya. Mungkin kalau kegagalan dari peternak pemula itu biasanya di apa sih Mas? Dia itu biasanya dari perawatan. Perawatan ya Mas ya. Beli mahal misalnya nggak bisa ngerawat, kan dijual lagi pasti nggak laku mahal. Sekarang ini pemula banyak kan seperti itu Mas ya? Iya banyak. Jadi memang harus biasanya dipakan juga. Dipakan nggak ya, punya pakan ngerawat kambing, nggak mau ngarit kan repot. Susah gitu Pakan Mas. beli mahal kan. Kalau di Comboran atau mungkin di hijauan saja itu bagus atau enggak Mas? Atau harus ada kedua-duanya? Kalau saya dua-duanya ada. Harus ada ya Mas ya? Ya nggak harus lah. Misalnya hijauan banyak nggak masalah, hijauan aja. Jadi Kalau hijauan kan ya capek ngarit kalau kambing banyak. ini sekarang di Kecuali kalau 16 ya lahannya Mas ya? deket Sudah punya ya Mas ya? perhutani, hutan lah. Misalnya banyak ramban nggak masalah. Setiap hari kita ngarit, nyari kan tumbuh kan tumbuh luas terus lahannya. ya, gantian gitu ya. Nah, kalau nanam kan ya cuma ditakar gitu. Jadi kita harus ini untuk berapa hari gitu Mas ya? Ya, ini untuk berapa hari gitu. Jadi memang tahapan harus kita awal itu pakan dulu gitu Pakan Mas ya? dulu. Pakan dulu, dolan ke peternak-peternak Ya, seperti nyari ilmu dulu lah. ya, nyari ilmu dulu Sharing-sharing seperti Mas Fitra ini, mungkin terus gimana sih kita tentukan untuk tingkat breeding atau ternaknya itu Iya. gimana gitu Mas ya. Oke Mas Fitra, terima kasih waktunya. Sama-sama. Nanti kita akan keliling di kandang jenengan, kita akan lihat seperti apa untuk isi di kandang jenengan. Untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa dolan ke kandangnya Mas Fitra. Alamatnya di mana Mas? Dusun Johorejo, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Di Nganjuk teman-teman, jadi tetap di Tanjung Anom. Jadi Mas Fitra ini juga termasuk anggota seduluran Etawa Nganjuk ya Mas ya. Ya, dari 2010. Dari 2010, jadi sangat lama dan mungkin bisa dicontoh untuk teman-teman karena mungkin dari segi ilmu dan breedingnya sangat bagus di Geraha Etawa Farm. Oke Mas Fitra, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, nanti kita akan lihat kambing beliau atau kandang-kandang beliau seperti apa, dan mungkin kita lihat maskot beliau karena penasaran mungkin teman-teman dengan maskotnya, dengan bulu yang sangat panjang ini seperti apa sih, dari awalnya ini seperti apa sih maskot di Geraha Etawa Farm. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.